Halo para bubuhan film, apa kabarnya? Gimana? Masih berharap diajak balikan sama mantan? Kali ini bubuhan film akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang dapat menghentikan waktu. Apapun dapat dia lakukan dengan kemampuan tersebut. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia filmnya. Di awal film terlihat Ben Willis dan Susie yang sedang bertengkar. Diketahui bahwa Ben baru saja meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Susie. Hanya karena pria itu merasa tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. I never thought it was going to be similar to a car crash. They'll break up, happening right in front of me. The lamp we bought at Seminggu pun berlalu, dan kini Ben hanya bisa menatap iri kepada Susie, karena mantan pacarnya itu sekarang telah memiliki kekasih baru yang diketahui bernama Steve. Ben juga terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan Susie tempo lalu. When I think back now, the reason seems one day she's with me and she. Why did we break up? Ia diberi saran oleh Shane, yang merupakan sahabatnya untuk bisa mencari pacar baru agar tidak terlalu mengingat mantan pacarnya. Or a better boyfriend to be had. It ended. Why did she chuck you anyway? Malam harinya, Ben nampak menghubungi Susie untuk mengajaknya balikan. Namun, ternyata mantan pacarnya itu sudah tidak tertarik dengannya. Apalagi, ia juga sudah berpacaran dengan Steve, yang tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Masih belum cukup penolakan yang diterimanya, hati Ben kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya itu malah mengaku sudah pernah bercinta dengan pacarnya. Any chance we'll get back together? Susie. Sejak saat itu, Ben mulai depresi dan selalu terbayang-bayang dengan sosok mantannya itu. Hingga suatu ketika, Ben mulai mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan penjaga di sebuah toko. Dalam shiftnya, Ben bekerja bersama karyawan lainnya seperti Sharon, Barry, dan Matt. Sleeping. I'm busy trading my time. Namun, seperti biasanya, Ben tetap masih belum bisa move on dari masa lalunya, dan ia masih kerap melamun di setiap My first year at art aktivitasnya. college was boring to say the least. Hingga pada akhirnya entah apa yang mendasarinya, namun ketika ia melamun seolah-olah waktu berjalan dengan sangat pelan melamban. Lalu kemudian waktu pun berhenti, dan saat seperti itu hanya Ben lah yang bisa bergerak bebas. Nobody would even know that time had stopped. Menyadari fenomena aneh tersebut, Ben seolah tak ingin membiarkannya begitu saja, dan ia sangat mengagumi tubuh indah wanita. Ia pun memanfaatkannya dengan menggambar tubuh para pengunjung di tempat kerjanya. Ketika sudah selesai dengan keseruannya tersebut, Ben pun dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya, lalu semua pun akan kembali berjalan seperti semula. And when I'm ready, all I have to. Sebagai seorang pegawai baru dan memiliki pembawaan yang asik, tak mengherankan bila Ben pun sering dikerjai oleh rekan kerjanya, terutama oleh Matt dan Barry. Bahkan ketika Ben tengah menatap Sharon, pria itu bahkan pernah mencoba menghentikan waktu. Namun sayangnya Sharon malah tidak terpengaruh dengan hal tersebut, dan ia nampak tetap bisa berjalan meski gerakannya sedikit melambat. Sialnya lagi, Ben harus merasa kecewa karena kali ini Matt mengaku akan mengencani Sharon malam nanti. I'll need about half an hour to talk away me face. You did? What did she say? Hey. Kini seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan futsal, dan Ben kembali melancarkan aksinya dengan menghentikan waktu ketika bola yang ditendang Matt mengenai wajah sang manajer hingga hidung manajer pun patah. Anehnya, saat Ben menghentikan waktu tersebut, saat itu juga ia mendapati adanya suara yang menarik perhatiannya, dan ternyata itu berasal dari seorang misterius yang nampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh aksi Ben. Sosok misterius tersebut bisa bergerak bebas meskipun telah menghentikan waktu di sana, dan sosok tersebut langsung kabur begitu saja ketika Ben mencoba untuk mendekatinya.
Setelah merasa cukup dengan aksinya, Ben pun mengembalikan waktu seperti semula, dan kali ini ia mendapatkan kesempatan untuk mengantarkan pulang Sharon, karena Matt harus membawa sang manajer ke rumah sakit, seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Sharon. Di dalam perjalanannya, Ben menyempatkan untuk mengajak wanita itu ke sebuah tempat makan, dan disinilah akhirnya keduanya mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Sharon mengaku jika dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Matt, dan hanya sebatas teman saja, sementara Ben mengatakan bila dirinya berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis terkenal, langsung mendapat simpati dari Sharon, yang mengaku sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis. Which means It means, Spanish. yeah, what's wrong with any money? What are you saving for? Singkat cerita, kini hubungan Ben dan Sharon sudah semakin dekat, bahkan wanita itu sempat mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Tidak hanya itu, Sharon bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Ben dengan menciumnya ketika akan pulang kerja. Sialnya, sejak ciuman itu terjadi, malah kini Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu, yang dibarengi dengan semakin mudahnya ia tertidur, yang memang selama ini menjadi kendala terbesar dalam hidupnya, alias dia memiliki masalah dengan tidurnya. Weeks I slept. I slept right through to the following afternoon. Keesokan harinya, Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alex dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya. Ben pun sangat bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut. Meski ia tidak menyadari bahwa yang didapatnya adalah telepon palsu dari Matt dan Barry yang ingin mengerjainya. You're the talent. No thank you, Ben. Ketika malam, Ben tanpa ragu mengungkapkan soal telepon yang didapatnya dari sebuah tempat galeri lukisan, dan hal itu disambut bahagia oleh Sharon, yang nampaknya sangat mendukung impian pacarnya itu. Keduanya pun kini berangkat bersama menuju ke pesta ulang tahun sang manajer. Namun secara mengejutkan, di tempat tersebut ternyata ada Susie, dan dari sini juga terungkap bahwa pacar baru Susie ternyata merupakan saudara dari sang manajer. Sialnya, ketika Ben sedang mengantri di salah satu toilet di tempat tersebut, ia malah didatangi oleh Susie yang mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Ben tempo lalu. People to make you happy. I know I never really gave you a chance to make me happy. Dan ia ingin bisa kembali menjalin hubungan dengannya seperti dulu lagi. Sontak saja, Ben pun terpaku dalam bimbang, karena saat ini ia sudah memiliki Sharon. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa ia masih memiliki perasaan dengan mantannya Susie yang sudah sangat ingin kembali bersama Ben. Susie pun malah mencium Ben, yang sialnya ternyata dipergoki oleh Sharon, hingga membuat perasaannya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya dengan Sharon, perasaan Ben pun kini semakin tak menentu. Bahkan ia kembali bisa menghentikan waktu dan sempat memandangi Sharon dengan penuh cinta. Could say would make her anger go away. Sehingga ia pun memutuskan untuk memajang lukisan Sharon di galeri yang telah dibuatnya tempo lalu. Ben juga sempat menyusul Sharon di tempat tinggalnya, berharap agar ia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sharon yang masih kecewa jelas tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Ben, dan membuat pria itu kini kembali merasakan hancur karena seorang wanita. Di hari yang telah dijanjikan, Ben berangkat ke galeri dengan penuh harapan. Namun sayangnya, ia baru mengetahui bahwa selama ini ia telah dikerjai oleh temannya sendiri. Setelah ia bertemu langsung dengan Alex yang mengaku tidak pernah menghubunginya. Namun dalam kekesalannya, Alex malah tertarik dengan hasil lukisan Ben. Bahkan menawarinya untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Jelas saja Ben pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut dan langsung memberi undangan untuk pameran di galerinya pada Sharon. Tibalah hari yang telah dinantikan. Beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben, sedangkan Sharon yang baru datang di tempat tersebut langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karyanya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan tentang dirinya. Sharon sangat takjub dan bahagia atas apa yang telah dilakukan Ben padanya, termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Susie yang merupakan mantan pacarnya itu. Could ever say. Every single second that counts. It's okay. How have you been? Good. Tak lama setelahnya, mereka pun berciuman.
Lalu waktu pun kembali berhenti dan hanya Ben serta Sharon saja yang bisa menikmati momen indah itu. Ben pun langsung mengajak Sharon untuk keluar dari galeri dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang. Lalu keduanya pun berciuman dan film pun berakhir. Seconds of your life. Tamat, ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya janganlah suka tidur di pinggir jalan. To see that it's Apa wrapped di in pinggir beauty and jalan? hidden away between the